Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakiatul Aziza. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mereview tugas dari dosen pengantar studi Islam. Baik, saya mulai. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan hati manusia menjadi kotor meskipun seseorang terlihat rajin beribadah? Di sini menurut Al-Ghazali, hati bisa menjadi kotor bukan karena kurang ibadah, tetapi karena niat dan sikap dalam hati masih buruk. Contohnya seperti ingin dipuji, merasa lebih baik dari orang lain, atau terlalu mencintai dunia. Jadi, ibadah saja itu belum cukup kalau hati belum bersih. Yang kedua, bagaimana konsep hati yang dekat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari? Hati yang dekat kepada Allah adalah hati yang tenang, ikhlas, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tuh biasa terlihat dari perilaku sederhana seperti berkata jujur, tidak mudah iri, suka membantu, dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Selanjutnya, apakah penyakit hati seperti riya, hasad, dan sombong lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Nah, di sini disuruh menjelaskan pendapat diri kita berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Di sini menurut saya penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena dampaknya bisa merusak diri kita sendiri dan juga orang lain gitu. Penyakit fisik gak hanya nyerang tubuh, tapi sedangkan riya, hasad, dan sombong dapat merusak amal, hubungan sosial, bahkan keimanan seseorang. Selanjutnya, mengapa Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dalam mendekatkan diri kepada Allah? Imam Al-Ghazali sangat menekankan tazkiyatun nafs karena hati yang bersih membuat manusia lebih mudah dekat kepada Allah. Kalau hati dipenuhi hawa nafsu dan sifat buruk, seseorang akan sulit menerima kebaikan dan juga nasihat. Selanjutnya, apakah media sosial pada era sekarang dapat menjadi penyebab hati kotor? Jelaskan menurut konsep Imam Al-Ghazali. Menurut saya, media sosial itu saat ini memang bisa membuat hati menjadi kurang baik jika digunakan secara berlebihan. Misalnya suka membandingkan hidup kita sendiri dengan orang lain, selalu ingin dipuji, atau merasa iri melihat kehidupan orang lain. Hal seperti itu sesuai dengan penjelasan Imam Al-Ghazali tentang penyakit. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih dan selalu ingat kepada Allah menurut pandangan Imam Al-Ghazali? Cara menjaga hati agar tetap bersih adalah dengan memperbaiki niat, memperbanyak mengingat Allah, dan membatasi hal-hal yang bisa memicu sifat buruk. Selain itu, kita juga perlu memilih lingkungan dan pergaulan yang membawa pengaruh baik kepada kita. Selanjutnya, apa perbedaan ciri-ciri orang yang hatinya kotor dan orang yang hatinya dekat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali? Orang yang hatinya kotor biasanya mudah merendahkan orang lain, cepat marah, dan terlalu mengejar dunia. Sedangkan orang yang hatinya dekat kepada Allah biasanya itu cenderung lebih tenang, rendah hati, dan tidak berlebihan dalam bersikap. Selanjutnya, mengapa hati disebut sebagai pusat baik dan buruknya manusia dalam pemikiran Imam Al-Ghazali? Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, hati menjadi pusat kehidupan manusia karena semua tindakan berasal dari hati kita. Kalau hati kita baik, ucapan dan perilaku juga akan ikut baik gitu. Tapi kalau hati dipenuhi kebencian dan juga kesombongan, iri hati, maka perilaku manusia juga ikut buruk gitu kepada kita. Selanjutnya, menurut pendapat kita, apakah seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetapi hatinya kotor dapat memperoleh ketenangan hidup? Di sini, menurut pendapat saya, orang yang berilmu tinggi tetapi hatinya kotor itu belum tentu merasakan ketenangan hidup. Ilmu memang bisa membuat seseorang pintar, tetapi tanpa hati yang baik, seseorang bisa menjadi sombong dan sulit merasa puas dalam kehidupan. Baik, yang terakhir, bagaimana relevansi konsep hati menurut Imam Al-Ghazali terhadap kehidupan generasi muda saat ini?
Konsep hati menurut Imam Al-Ghazali masih sangat cocok untuk generasi muda sekarang. Di zaman yang penuh tekanan sosial dan media digital, banyak sekali anak muda yang mudah stres, iri, dan kehilangan arah hidup. Karena itu, menjaga hati dan memperbaiki akhlak menjadi hal yang sangat penting agar hidup lebih damai dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aisyah Zakiatul Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.